Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita baca dari kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Yesus, yang adalah kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang barusan kita baca ini mau mengingatkan kita supaya kita berani menyatakan kebenaran. Berbicara menyatakan kebenaran, maka ada banyak sikap yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagian besar dari kita pasti tidak asing dengan pepatah kuno berbunyi, diam itu emas. Tentu diam yang dimaksudkan di sini adalah tidak berbicara. Memang banyak bicara dapat menunjukkan kebodohan, bahkan mendatangkan kesalahan, keceplosan. Berdiam kadang merupakan sikap yang bijak, mengingat kecenderungan kita berkata-kata jahat. Di saat kita tersinggung dan diliputi amarah, tentu lebih baik diam daripada mengumpat atau memaki. Hal yang tidak layak diucapkan seorang Kristen. Namun diam adalah pilihan yang sangat buruk ketika kita dituntut bersuara nyaring menyatakan kebenaran Allah. Misalnya ketika mengabarkan Injil. Lebih jauh lagi, diam bukanlah melulu berkaitan dengan absennya gerak bibir dan lidah. Diam juga berarti tidak berbuat apa-apa. Menyatakan kebenaran juga berkaitan dengan berbuat apa yang benar. Di tengah-tengah arus deras korupsi berjemaah, pernyataan kebenaran seorang Kristen bukan hanya sekedar menegur atau mengecam, tetapi juga tidak ikut-ikutan. Menyatakan kebenaran memang mudah dipikirkan, direnungkan, dan diwacanakan, tetapi sulit dilakukan. Banyak alasan mengapa kita lebih suka diam. Mungkin kita merasa segan dan sungkan dengan orang yang lebih tua, sebaya atau lebih muda, melebihi perasaan segan dan sungkan kepada Tuhan. Mungkin pula kita tidak siap atau takut terhadap reaksi mereka yang kepadanya kebenaran dinyatakan. Atau mungkin pula kita tertawan dengan sindrom sukses, ingin seperti Yunus yang mampu mempertobatkan seisi kota Niniwe hanya dengan khutbah 8 kata. Namun sayang, pengalaman memperlihatkan bahwa kita tidak sanggup melakukannya. Alkitab menyaksikan bahwa menyatakan kebenaran mengandung risiko. Amos ditugaskan untuk menyatakan penghukuman Tuhan bagi bangsa yang memperkosa keadilan, namun ia diusir. Paulus gemar memberitakan Injil, namun ditolak, didera, dan dipenjara. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan menegur pejabat besar, namun hidupnya berakhir dengan kepala di atas talam. Yang paling buruk dari semuanya adalah kematian sang jalan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Manusia berdosa cenderung tidak suka dengan kebenaran. Ketika menyatakan kebenaran, kita akan menghadapi oposisi. Siapakah yang sanggup menanggung tugas berat ini? Hanya karya
dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang jahat dan bengkok ini. Mari menyatakan kebenaran melalui kata dan perbuatan, membiarkan Allah bekerja melalui kita untuk menerangi dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami akan keterpanggilan kami menyatakan kebenaran, terutama di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang seringkali terjadi di sana-sini ketidakbenaran dan ketidakadilan. Tuhan, walaupun beresiko, tetapi kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami umat yang percaya untuk memiliki kekuatan dan keberanian menyatakan kebenaran seturut yang Kau kehendaki. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Sertailah kami, lindungi kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom.